Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun para hadirin menonton video kali ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil implementasi dari perancangan yang telah kami lakukan. Perkenalkan kami dari kelompok Kelontong Pro, nama saya Zikri Maulana. Berikut rekan-rekan saya ada Maisy Irania Putri, Muhammad Baharudin Yusuf, dan Muhammad Nurbayudila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil implementasi proyek Kelontong Pro yang telah kami rancang sebelumnya. Seperti yang kita ketahui di pekan lalu, kami telah menerangkan beberapa rancangan, mulai dari diagram sistem, use case, kemudian diagram alir, hingga struktur dari database itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil implementasinya. Proses implementasi berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal, yaitu selama 2 minggu. Kami menggunakan Android Studio sebagai IDE, tak lupa dengan bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter. Di sini kami juga menggunakan Git dan GitHub sebagai version controlling untuk aplikasi yang kami kembangkan. Hadirin, berikut ini adalah demo dari aplikasi yang berjalan di mode normal. Nah, di sini bisa kita lihat user nantinya akan membuat akun, kemudian dapat menggunakan fitur-fitur yang nanti akan dijelaskan lebih lengkap pada testing di slide selanjutnya. Kami juga mengembangkan mode keluarga di mana nantinya aplikasi ini itu bisa digunakan secara bersamaan di 2 device atau lebih. Kami juga melakukan beberapa testing pada aplikasi kami tentunya. Di antaranya adalah uji fungsionalitas. Nah, berikut adalah uji fungsionalitas yang kami lakukan. Pada tahap uji fungsional ini, kami melakukan pengujian terhadap validasi input pada form login aplikasi Kelontong Pro. Pertama, ketika field nickname dan password dibiarkan kosong, sistem menolak login dan menampilkan pesan error dengan benar. Kedua, ketika hanya salah satu field yang terisi, misalnya hanya nickname atau hanya password, sistem tetap menolak login dan menampilkan pesan error. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa validasi input sudah berjalan sesuai fungsinya, sehingga hanya data login yang lengkap yang dapat diproses oleh sistem. Selanjutnya, kami melakukan uji fungsional pada fitur login. Pertama, login dengan data yang benar berhasil membawa pengguna masuk ke halaman dashboard. Kedua, jika password yang dimasukkan salah, aplikasi menolak login dan menampilkan pesan error dengan jelas. Ketiga, jika nickname yang digunakan tidak terdaftar, sistem juga menolak login. Selain itu, fitur show atau hide password dengan ikon mata berfungsi dengan baik, sehingga memudahkan pengguna dalam mengecek input password. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa fitur login berjalan dengan benar dan sesuai kebutuhan sistem. Oke, kita masuk ke uji fungsional pada fitur register. Di sini pengguna tinggal masukkan nickname dan password, lalu pilih daftar akun baru. Nah, yang mana jika berhasil kita masuk ke dashboard seperti pada gambar sebelah kiri. Nah, jika akun sudah ada atau sudah terdaftar, ini aplikasi akan menolak dengan pesan error, kami hanya mengizinkan satu akun. Lalu di sini ada persyaratan, yaitu password minimal 6 karakter. Yang dimana jika tidak 6 karakter minimal, itu akan ada peringatannya. Lanjut ke uji fungsional pada fitur logout. Di sini mudah saja ya. Pengguna tinggal klik titik 3 pada sebelah kanan atas ini, lalu pilih keluar, lalu akan kembali ke halaman login. Oke, lalu kita masuk ke pengujian fitur transaksi. Di sini mudah saja di menu utama pada dashboard kita pilih transaksi, lalu kita pilih scan produk. Lalu kita scan barcode pada produknya. Di sini ada nipis madu ya sebagai contoh. Dengan harganya itu 7.000, kita klik bayar. Kita masukkan harganya yang sesuai 7.000, klik bayar. Nah, transaksi berhasil. 7.000 ya. Ini fungsionalitasnya berhasil. Pada bagian ini, kami melakukan uji fungsional untuk fitur hutang. Pertama, kami mencoba mengisi form dengan kondisi kosong atau tidak lengkap. Hasilnya, sistem tidak mengizinkan data disimpan, artinya validasi form sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, ketika kami mengisi data hutang secara lengkap, mulai dari nama,
nominal, kontak, hingga catatan, sistem berhasil menyimpan data tersebut dan langsung menampilkannya pada daftar hutang. Pada tampilan detail hutang, informasi yang disimpan juga tampil dengan jelas, termasuk nama, jumlah hutang, status, dan catatan tambahan. Selain itu, fitur edit, lunasi, dan hapus juga tersedia sehingga memudahkan pengelolaan data hutang. Dari hasil pengujian ini, dapat disimpulkan bahwa fitur hutang sudah berfungsi dengan baik, valid, dan sesuai kebutuhan pengguna. Berikutnya adalah uji fungsional. Semua data hutang yang ditambahkan akan otomatis muncul dalam daftar. Sistem juga menampilkan status hutang, apakah sudah lunas atau belum. Selain itu, perhitungan total hutang belum lunas berjalan otomatis dan langsung bertambah sesuai dengan nominal yang ditambahkan. Dengan demikian, fitur hutang sudah berfungsi dengan baik, membantu pengguna untuk memantau dan mengelola catatan hutang dengan akurat. Selanjutnya, kami juga melakukan uji coba terhadap fungsi perubahan dan penghapusan data hutang. Pertama, ketika kami mengubah informasi pada salah satu data hutang, sistem berhasil menyimpannya dengan benar. Artinya, data yang diperbaharui langsung muncul sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Kedua, saat kami menghapus salah satu data hutang, sistem menghapusnya dari daftar dan secara otomatis total hutang juga ikut berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan sistem sudah berjalan secara real time dan akurat. Dari hasil pengujian ini bisa disimpulkan bahwa fitur hutang tidak hanya bisa menambahkan data, tapi juga dapat dikelola dengan baik melalui edit dan hapus, sehingga memudahkan pengguna dalam mengatur catatan hutang mereka. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai fitur stok yang telah kami uji fungsionalitasnya. Dilihat di paling kiri ada gambar mengenai fitur cari barang. Ketika kami mencari suatu barang, itu sudah sesuai dengan keyword yang kami ketikkan. Lalu selanjutnya di situ ada fitur stok barang. Tampilan menu stok barang di situ sudah tampil sesuai dengan fungsionalnya gitu, di mana datanya itu sesuai antara stok, harga, juga kualitas. Bahkan di situ kami telah menguji validasi sistem di mana ketika stok menipis atau waktu kadaluarsa menipis, setiap barang akan muncul notifikasi atau peringatan tentang tipisnya stok atau kadaluarsa yang sudah mendekati waktunya gitu. Lalu berikutnya ada tambah produk. Di situ kita bisa menambahkan barang, kategori, harga beli, harga jual, dan juga deskripsi opsional. Dan semuanya sudah teruji fungsionalitasnya dan berjalan dengan baik di bagian tambah produk. Lalu di bagian tambah barang baru, ketika tadi kita menambahkan produk baru, hanya label produknya, di sini kita bisa menambahkan barang dari produk yang telah kita buat. Nah, pertama kita bisa memilih dulu produk yang tersedia, lalu tambahkan jumlahnya, itu kita bisa scan atau lakukan input manual. Dan keduanya sudah teruji fungsionalitasnya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Boleh di next. Lalu selanjutnya, selain fitur stok, kami juga menguji fitur laporan. Nah, di sini yang pertama kita uji adalah laporan omset, di mana omset ini sesuai dengan data yang telah kita masukkan sebelumnya, dan itu sudah terbukti dan tervalidasi fungsionalitasnya. Lalu selanjutnya di sini ada produk terlaris. Bisa kita lihat di paling atas itu ada produk yang paling sering dibeli. Nah, itu secara bertahap barang yang paling di atas itu yang paling laris, dan yang paling bawah itu barang yang paling kurang laris, dan semuanya sudah sesuai dengan fungsionalitasnya. Lalu selanjutnya ada ringkasan laporan. Nah, di sini dalam ringkasan laporan ini menampilkan data lengkap mulai dari omset, produk terjual, rata-rata penjualan, juga ada laba atau keuntungan. Nah, ini juga sudah kami uji beberapa kali. Hasil dari ringkasan laporan ini ternyata sesuai dengan data yang sebelumnya kita masukkan. Nah, mungkin bisa disimpulkan bahwa fitur laporan ini berjalan sebagaimana mestinya. Baik hadirin, ya setelah tadi dibahas beberapa fungsi utama, pengetesan fungsi utama, kita akan lihat bagaimana salah satu fitur unggulan yaitu mode keluarga yang telah kami kembangkan. Di sini kami menggunakan sistem admin dan klien sebagai implementasi dari mode keluarga ini. Di sini bisa kita lihat bahwa admin harus menyalakan server terlebih dahulu dan
memperlihatkan IP-nya untuk nanti dimasukkan ke dalam tampilan si staff ataupun si klien dalam hal ini. Nah, di sini kami juga melakukan uji API, di mana nantinya si klien ini tentu akan melakukan hit terhadap API yang telah tersedia. Di sini bisa kita lihat penggunaan tools K9 dengan membentuk skenario, diantaranya 10 virtual users, 30 request, dan testing pada endpoint krusial dengan metode get dan post di produk, barang, dan hardware. Hasil ujinya cukup memuaskan, di mana rata-rata durasi respon itu berada di 138,4 milisecond. Kemudian durasi respon maksimal itu di 2,54 second, dan durasi respon minimal itu di 6,05 milisecond. Dengan median 68 milisecond dan 925 request berhasil dijalankan. Nah, di sini bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan bahwa API berjalan dengan baik di load testing yang sudah dilakukan. Kami juga melakukan uji performa aplikasi, di mana seperti yang telah kami canangkan sebelumnya, di mana aplikasi ini harus bisa berjalan di perangkat low end. Di sini kami mengatur emulator untuk berjalan atau memiliki internal storage di 2 GB dan RAM di 2 GB. Nah, di sini kami juga melakukan uji performa secara real time, di mana penggunaan CPU dan memori itu dimonitoring secara langsung. Baik dalam keadaan idle maupun dalam keadaan action, aplikasi ini menunjukkan performa yang cukup baik dengan penggunaan resource yang cukup wajar pada perangkat low end. Di sini bisa kita lihat penggunaan CPU tertinggi itu berada di 80% dari total CPU tanpa menyebabkan crash sama sekali pada aplikasi. Di sini kami juga melakukan uji lapangan, di mana uji lapangan ini kami lakukan dengan melakukan wawancara kepada pemilik warung langsung, di mana aplikasi ini sebelumnya telah digunakan selama 3 hari pada warung kelontong tersebut. Beberapa pertanyaan diantaranya seberapa mudah aplikasi, apakah pemindaian dan beberapa fitur berhasil, apakah fitur catat hutang berguna, dan lain sebagainya. Kami memperoleh respon yang cukup baik dari pemilik warung, di mana ternyata aplikasi yang pemilik warung gunakan mampu untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi atau yang dipresentasikan pada proses pengenalan masalah di presentasi pekan-pekan sebelumnya. Kami juga mengajukan beberapa pertanyaan terbuka seperti kesulitan utama, fitur yang paling membantu, fitur yang perlu diperbaiki, dan bagaimana perbandingan pencatatan secara manual dan menggunakan aplikasi. Di sini dapat kita lihat ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi di penggunaan aplikasi, mulai dari adaptasi, kemudian penambahan aktivitas ya yang dianggap sebagai cukup merepotkan ya dibanding dengan menggunakan tidak melakukan pencatatan sama sekali. Walaupun di sini pengguna menuturkan bahwa ternyata ada kelebihannya, di mana dia bisa melihat beberapa hal yang tidak dia lihat ketika melakukan semuanya secara manual, mulai dari laporan hingga stok. Baik rekan-rekan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil keseluruhan pengujian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa aplikasi Kelontong Pro itu adalah aplikasi yang berhasil, baik, stabil, responsif, serta memenuhi seluruh kriteria uji yang telah kami lakukan sebelumnya. Sehingga aplikasi ini sangat mungkin untuk diimplementasikan lebih luas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.